Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Segala puji kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmatnya yang amat-amat besar, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang, sehingga pada malam hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa kita haturkan salawat serta salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikut beliau yang setia baik dulu, sekarang maupun yang akan datang. Insyaallah pada malam hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita, kajian Qasasul Anbiya, yaitu kisah-kisah para nabi, yang mana kita telah sampai pada kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, yang mana kemarin kita telah sampai pada kisah di mana Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dimasukkan ke dalam penjara oleh istri-istri bangsawan Mesir dengan alasan mereka takut kepada Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Apa yang mereka takutkan? Mereka takut akan apabila masih ada Nabi Yusuf, harga diri mereka, kehormatan mereka akan hancur di hadapan Nabi Yusuf alaihissalam. Kemudian thumma badalahum min ba'di ma ra'awul ayati la yasjudunahu hatta hin. Mereka pun memenjarakan Nabi Yusuf alaihissalam tidak setahun, 2 tahun maupun 3 tahun, tapi hingga waktu yang tidak ditentukan. Maka insyaallah pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam dari ayat yang ke-36. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Allah berfirman, dan ketika Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara, maka masuk juga bersamanya 2 orang pemuda, yang mana menurut para ahli tafsir ada kisah di balik ayat ini, di mana para ulama berkata ketika Nabi Yusuf alaihissalam dimasukkan ke dalam penjara, pas tepat pada waktu itu juga ada sebuah tragedi, ada sebuah kejadian di kerajaan Mesir pada saat itu. Jadi ketika Nabi Yusuf di penjara, di saat itu juga ada sebuah kejadian di kerajaan Mesir. Apa kejadian tersebut? Maka kita harus paham dulu bahwasannya ada sebuah tugas. Ada sebuah tugas unik, yang mana tugas ini cuma ada pada zaman dulu. Yang paling terkenal ada di kalangan Eropa dan Mesir pada zaman dulu. Yang mana kalau di dalam bahasa Arab, pekerjaan ini disebut dawwaq. Dawwaq. Apa artinya dawwaq? Dawwaq itu artinya pencicip makanan ataupun minuman raja. Maksudnya apa? Ketika raja menerima hadiah atau chef-chef di dapur raja menyediakan makanan, sebelum raja memakan, maka sang dawwaq akan makan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar mengetahui apakah di makanan tersebut atau di minuman tersebut ada racun atau ada hal yang tidak disukai oleh sang raja. Maka ketika Nabi Yusuf alaihissalam masuk ke dalam penjara, dawwaq yang menjadi dawwaq kerajaan ketika itu tiba-tiba
setelah memakan suatu hidangan, bawak ini meninggal dunia. Tiba-tiba meninggal dunia. Dan meninggal dunia karena keracunan. Yang artinya apa? Bahwasannya di makanan atau di minuman raja ada yang mengandung racun. Yang mana pada saat itu makanan yang disajikan adalah roti. Minumannya adalah anggur. Perasan anggur. Jadi untuk makanannya adalah roti, untuk minumannya adalah perasan anggur. Maka cuma ada dua kemungkinannya. Kemungkinan yang pertama, pembuat minuman dan pembuat roti sama-sama menaruh racun. Itu kemungkinan yang pertama. Atau kemungkinan yang kedua, salah satu dari mereka yang meletakkan racun. Entah sang pembuat roti atau sang pembuat anggur. Maka ketika bawak meninggal dan kasus ini melebar, maka raja sementara mengumpulkan pembuat roti dan pembuat anggur tadi. Mereka sama-sama dimasukkan ke dalam penjara. Jadi sebelum disidang lebih lanjut, mereka ditahan dulu sementara sambil penyelidikan dilakukan. Makanya Allah berfirman, wa dakhala ma'ahu sijna fatayan. Ketika Nabi Yusuf masuk ke dalam penjara, pas banget ada dua pemuda yang masuk juga ke dalam penjara. Yang pertama si pembuat roti, yang kedua si pembuat anggur. Kemudian ketika mereka berkumpul di dalam penjara, jadi penjara Mesir itu terkenal sebagai penjara yang ketat, di mana penjara itu terletak di bawah tanah. Jadi siapa yang masuk penjara tidak bisa melihat matahari, di mana mereka tidak tahu waktu siang kapan, malam kapan. Pokoknya kalau mereka masuk penjara Mesir, maka mereka benar-benar terisolasi. Hal ini sama dialami oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Sedikit kisah bahwasannya Al-Imam Ahmad bin Hanbal itu imam mazhab kita yang keempat. Yang pertama ada Imam Hanafi. Setelah Imam Hanafi meninggal, beliau punya murid Imam Malik. Imam Malik punya murid Imam Syafi'i. Imam Asy-Syafi'i punya murid yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Semua guru-guru ini, semua imam mazhab itu punya musuh, punya hal yang dilawan. Nah, Imam Ahmad bin Hanbal punya musuh tersendiri. Apa itu? Namanya kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah itu adalah sekte sesat. Sekte sesat. Apa salah satu sekte sesat? Salah satu pendapat mereka. Salah satu pendapat mereka, Allah tidak bisa melihat masa depan. Itu yang paling bahaya. Kata mereka, Allah tuh tinggal menciptakan manusia, terus Allah lepas. Nggak ada namanya qadar ataupun lauhul mahfuz, nggak ada. Yang penting manusia itu melakukan apa yang mereka kehendaki. Allah tuh nggak pernah menentukan takdir. Allah tuh tidak tahu masa depan. Itu yang paling berbahaya. Yang kedua mengatakan bahwasannya Al-Quran adalah makhluk. Itu yang paling penting. Al-Quran adalah makhluk. Yang mana kata mereka bahwasannya karena Al-Quran ini makhluk, artinya apa? Apa kata Allah? Tidak ada makhluk yang tidak pernah salah. Artinya apa? Al-Quran ini ada kesalahan. Itu salah satu pendapat yang paling berbahaya dari mereka. Itu yang menjadi musuh Imam Ahmad bin Hanbal. Dan lebih bahayanya apa? Imam Ahmad bin Hanbal ketika itu berada di masa khilafah Abbasiyah, yang mana khalifah ketika itu adalah Khalifah Harun ar-Rasyid. Ketika Harun ar-Rasyid adalah pengikut Islam, manhaj yang benar. Tapi ketika Harun ar-Rasyid meninggal, anak beliau yang bernama Al-Mutawakkil mulai otaknya tervirusi oleh Al-Mu'tazilah ini. Sehingga apa? Al-Mutawakkil menyatakan bahwasannya negara Abbasiyah bukan lagi Islam Sunni tetapi Islam Mu'tazilah. Siapapun ulama yang mengatakan bahwa Mu'tazilah sesat, maka akan dihukum mati. Akhirnya apa? Seluruh ulama-ulama yang ada di masa itu ketakutan. Akhirnya apa? Ulama-ulama yang Sunni pun mengatakan bahwasannya ya sudah,
Mu'tazilah yang benar, Al-Quran makhluk, Allah itu tidak bisa melihat masa depan segala macam. Tapi cuman ada dua ulama yang mana teguh memegang prinsip bahwasanya Mu'tazilah salah. Yang pertama adalah Imam Ahmad bin Hanbal, yang kedua temannya Ahmad bin Hanbal. Ulun kurang ingat siapa namanya. Yang pertama kawan Imam Ahmad, yang kedua Imam Ahmadnya sendiri. Begitu keras hari-hari dilalui sampai gurunya Imam Ahmad sendiri, sahabatnya Imam Ahmad sendiri itu mengakui bahwa Mu'tazilah benar. Tapi Imam Ahmad tidak bergeming, tidak takut sedikit pun. Apa akhirnya? Apa yang terjadi? Maka Al-Mutawakkil memerintahkan Imam Ahmad bin Hanbal untuk dipenjarakan. Yang mana ketika dipenjara, wallah, demi Allah, begitu kejam siksaan yang diterima oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Yang sampai temannya sendiri, kalau tidak salah ngarannya Yahya bin Ma'in, Imam Yahya bin Ma'in, itu disiksa sampai beliau meninggal dunia. Dan Imam Ahmad bin Hanbal dicambuk beliau di bulan Ramadan, siang hari pada hari Jumat, beliau dicambuk di depan khalifah, di depan masyarakat. Kenapa? Karena Imam Ahmad membela ajaran sunnah. Yang mana ketika itu penjara Baghdad juga sama seperti penjaranya Mesir, di mana penjaranya terletak di bawah tanah. Jadi Imam Ahmad bin Hanbal tidak tahu kapan siang, kapan sore, kapan malam. Dan akhirnya beliau berijtihad, kapan beliau rasa waktu cukup maka beliau akan melaksanakan salat. Jadi beliau salat tidak melihat waktu, tapi beliau berijtihad. Kalau rasa beliau sudah lama waktu berlalu maka salat. Sidin bangun guring, beliau berijtihad, ini sudah subuh, maka beliau salat. Kurang lebih seperti itu. Kita lanjut kembali ke kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Kita kembali ke ngerinya penjara Mesir, di mana di bawah tanah, di dalam kegelapan, tergabung Nabi Yusuf. Wallahu a'lam, kata para ulama, bergabung dengan 20 tawanan lainnya. 20, kurang lebih 20 tawanan lainnya. Termasuk yang 2 orang tadi, pembuat roti dan pembuat khamar, pembuat anggur. Ketika masuk, maka pada suatu malam 2 orang pemuda ini sama-sama bermimpi. Sama-sama bermimpi. Masing-masing ada mimpinya. Baru ketika mereka terbangun, mereka bingung. Apa maksud mimpi tersebut? Apa maksud mimpinya? Maka mereka di sana melihat ada seorang pemuda yang mereka rasa ini bukan penjahat, tapi dia orang yang baik, orang yang pintar, orang yang sopan, yaitu Nabi Yusuf alaihissalam. Akhirnya apa? Mereka mendatangi Nabi Yusuf. Mereka berkata, orang yang pertama berkata, qala ahaduhuma inni arani a'saru khamra. Orang yang pertama mengatakan, wahai Yusuf, tadi malam aku bermimpi. Aku bermimpi bahwasannya aku ini melihat, aku ini sedang membuat anggur, memeras anggur. Itu yang pertama. Orang yang kedua bilang, wa qala al-akhar inni arani ahmilu fawqa ra'si khubzan ta'kulu at-tayru min ra'si. Ta'kulu at-tayru min. Maksudnya apa? Kata orang yang kedua, kalau saya mimpinya saya ini lagi membawa roti di atas kepala. Jadi roti ditaruh ke atas kepala, dan kemudian roti saya ini dimakan burung setengahnya. Itu mimpi yang kedua. Inna naraka minan nabi ta'wili. Tolong beri, kamu saya lihat adalah orang yang pintar. Tolong beritahu takwil mimpinya. Arti mimpi kami ini apa? Inna naraka minal muhsinin. Sesungguhnya kami melihat kamu ini adalah orang yang baik, orang yang pintar. Apa yang terjadi? Ketika 2 orang itu bertanya kepada Yusuf, awalnya seluruh penjara, seluruh orang yang ada di sel itu menertawakan mereka berdua. Apa yang menyebabkan mereka bertanya kepada anak kecil? Kemudian apa kata Nabi Yusuf alaihissalam? Allah berfirman di ayat selanjutnya, qala la ya'tikuma ta'amun
turzaqanihi illa nabba'tukuma. Wahai orang-orang yang ada di penjara, aku akan memberitahukan kepada kalian nanti ketika jam makan datang, makanan apa yang datang kepada kalian, untuk membuktikan kepada mereka semua bahwasannya Nabi Yusuf tidak berbohong. Kata Nabi Yusuf, saya akan tunjukkan rezeki apa yang Allah berikan kepada kalian dimakan. Kalau tidak salah makan siang atau makan malam. Kata Nabi Yusuf, makanannya itu ini dan ini, menunya ini dan ini, minumannya ini, makanannya ini. Dan qadarullah, benar apa yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Baru seluruh orang yang ada di sel kemudian mempercayai Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kemudian apa yang dilakukan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam? Apa yang dilakukan Nabi Yusuf adalah tugas para nabi dan rasul, di mana Rasulullah SAW berfirman, faqad ba'athan nabiyya wa rasulah apa? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Tidaklah Allah mengutus nabi dan rasul kecuali tugasnya dua. Tugas yang pertama, an ya'budullah, untuk menyuruh orang menyembah Allah, wajtanibut taghut, dan meninggalkan setan-setan, meninggalkan sembahan selain Allah. Itu. Maka setelah semua percaya, Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam berkhutbah, menyampaikan ceramah di depan para penghuni sel. Panjang. Ada 2 ayat. Contohnya apa? Contohnya wattaba'tu millata abai Ibrahim. Ikutilah agama Nabi Ibrahim, macam-macam bla 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 bla. Ya sahibai sijin, arbabum mutafarriquna khairun amillahil wahidul qahar. Wahai para penghuni penjara, coba kalian pikir, yang mana yang lebih bagus, kata Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Amillah, Tuhan yang satu, al-wahidul qahar, atau Tuhan yang beraneka macam. Itu dakwahnya. Lanjut, ma ta'buduna min duni illa asma'an samaitumuh, sampai habis. Intinya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam berdakwah, berkhutbah di depan para penghuni penjara. Tapi wallahu alam, di dalam Quran tidak dijelaskan apakah mereka semua yang ada di penjara mengikuti ajakan Nabi Yusuf atau tidak. Tapi Imam Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwasannya orang yang ada di penjara itu semuanya memeluk Islam, memenuhi ajaran Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Kemudian setelah selesai berkhutbah, maka Nabi Yusuf mengumpulkan 2 orang tadi, 2 orang yang menceritakan mimpi tadi. Mereka bertemu lagi, berkumpul bertiga. Apa kata Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam? Ya sahibai sijin, wahai kalian para penghuni penjara, amma ahadukuma fayasqi rabbahu khamra. Yang tadi bermimpi, kata Nabi Yusuf apa? Inni fayasqi rabbahu khamra. Salah satu di antara kalian akan menjadi pemeras anggur untuk tuannya. Maksudnya apa? Salah satu di antara kalian akan selamat, akan dapat pekerjaan sebagai anggapannya ketua bagian minuman di kerajaan. Anggapannya dia selamat, kemudian pangkatnya makin tinggi. Yang kedua, wa ammal akhar, adapun satu lagi, fayuslab, dia akan dihukum mati, dia akan disalib, fatakulu tayru min ra'sih, dan kepalanya setengah akan dimakan oleh burung. Dan salah satunya lagi akan disalib dan kepalanya akan dimakan oleh burung setengah. Qudiyal amrul ladzi fihi tastaftiyan. Itulah jawaban dari mimpi-mimpi kalian. Kemudian apa? Tidak berselang beberapa hari, mungkin 3 atau 4 hari, maka terjadilah apa yang dikatakan Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Persidangan pun dimulai, di mana yang tadi yang menjadi pemeras anggur dinyatakan tidak bersalah, dan yang bersalah, yang menaburkan racun ke makanan raja adalah pembuat roti. Akhirnya sang pembuat roti disalib dan dibiarkan 3 hari di tiang salib. Dan akhirnya apa?
jasad terakhirnya dimakan burung setengah dari kepalanya. Kemudian setelah Nabi Yusuf berdakwah, mengislamkan hampir seluruh penjara, kemudian mengartikan mimpi seseorang, apakah cobaan selesai? Apakah Nabi Yusuf, anggapan kita tuh sudah happy ending? Enggak. Masih ada syaitan yang mengganggu, masih ada syaitan yang menguji Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf berkata, wa qala lilladzi dhanna annahu najin. Nabi Yusuf ini berkata kepada orang yang selamat, berkata kepada si pembuat anggur, udkurni inda rabbik. Wahai pembuat anggur, tolong sampaikan berita tentang diriku ke raja, bahwasannya aku ini dizalimi, aku ini difitnah, aku ini dituduh berzina macam-macam, padahal aku tidak melakukannya. Tolong sampaikan tentang diriku kepada raja, kepada Raja Mesir pada saat itu. Tapi apa yang dilakukan syaitan? Fa'ansahu syaitan. Maka syaitan membuat orang itu lupa. Falabisa fit sijni bid'a sinin. Dan akhirnya apa? Ketika orang yang selamat tadi keluar dari penjara, syaitan membuatnya lupa. Yang keluar dari penjara tadi tidak ingat menyampaikan tentang Yusuf kepada sang raja. Falabitha fi sijni bid'a sinin. Dan akhirnya Nabi Yusuf harus tinggal beberapa tahun lagi di dalam penjara. Yang mana menurut para ulama, Nabi Yusuf tinggal di penjara selama 10 tahun. Kurang lebih 10 tahun. Bayangkan, umur 10 tahun beliau dibuang. Kemudian diangkat jadi budak. Setelah diangkat jadi budak, dituduh berzina. Setelah dituduh berzina, dimasukkan ke dalam penjara. Berapa tahun? 10 tahun. Masya Allah, kesabaran dari Nabi Yusuf alaihissalam. Tapi apa? Pertolongan Allah belum selesai. Maka Allah akan membalas setiap doa hamba-hambanya. Allah pun menolong Nabi Yusuf alaihissalam. Bukan lewat si pembuat anggur tadi, bukan lewat situ, tapi beliau selamat lewat sang raja langsung. Bagaimana caranya? Maka pada suatu hari sang raja yang bermimpi. Sebelumnya kan para pembuat roti, pembuat anggur yang bermimpi. Sekarang sang raja yang bermimpi. Allah berfirman, wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simani ya'kuluhunna sab'un ijaf wa sab'a sumbulatin khudri wa ukhra yabisat. Sang raja di dalam mimpinya melihat ada 7 sapi kurus ijaf. Kemudian 7 sapi yang kurus tadi memakan 7 sapi yang gemuk. Jadi 7 sapi kurus tadi memakan 7 sapi yang gemuk. Kemudian sang raja melihat 7 gandum yang berwarna hijau masih segar dan 7 gandum yang kering digabung menjadi satu. Nah, membingungkan artinya, membingungkan mimpinya. Sang raja bingung, apa maksud mimpi ini? Camu. Kemudian apa? Karena sang raja ini di Mesir dulu mereka terkenal punya dukun. Mereka tuh sangat percaya dengan dukun. Maka ada dukun-dukun kepercayaan raja. Setelah raja terbangun, raja memanggil para dukun. Wahai para dukun, datang ke istana. Ya ayyuhal mala'u, aftuni fir ru'ya in kuntum lirru'ya ta'burun. Wahai para dukun, jelaskan apa mimpiku ini, kalau kalian benar-benar orang yang berilmu. Ayo. Maka para dukun tadi nggak tahu apa jawabannya. Mereka juga bingung. Ada yang mengatakan, wahai raja, maksudnya itu nanti pian bakal menang 7 peperangan. Batu pian 7 peperangan kalah. Nah, itu maksudnya. Dan pian nanti akan menguasai 7 daerah. Tapi nanti daerah pian akan direbut lagi ke 7-7-nya. Itu maksudnya. Maka raja bingung. Raja nggak percaya. Ini bualan-buat belaka. Maka sang raja bertanya lagi, adakah lagi saran lain? Adakah lagi pendapat yang lain? Tidak ada yang menjawab. Maka penyihir, dukun yang paling tua ketika itu mengatakan sebagai perwakilan, qalu atghatu ahlam. Wahai raja, ini cuma mimpi-mimpi kosong. Ini mimpi-mimpi lewat aja. Ini cuma mimpi aneh. Wa ma nahnu bi ta'wilil ahlami bi'alimin.
Kami ini tidak punya kemampuan untuk mengartikan mimpi yang kosong. Mimpi yang ini sebenarnya mimpi memang gak ada artinya kata mereka. Memang cuma mimpi-mimpi lewat aja. Tapi sang raja ini gak percaya. Kenapa? Karena setiap raja tertidur pasti selalu muncul mimpi-mimpi itu. Maka dari situlah sang pembuat minuman tadi baru teringat. Oh iya, saya baru ingat, di penjara ada orang yang ahli dalam mengartikan mimpi. Maka kata beliau, wa qala alladhi naja minhuma waddakara ba'da ummatin ana unabbi'annakum bita'wilih fa arsilun. Maka ketika mengantar minuman, sang pelayan tadi mengatakan, wahai raja, saya tahu satu orang yang bisa memecahkan mimpi Anda. Tolong utus saya ke penjara, maka saya akan membawakan arti dari mimpi Anda. Kemudian kata raja, silakan cari siapa yang bisa mengartikan mimpi saya. Datanglah sang pelayan ke dalam penjara. Kemudian maka bertanyalah, ketika bertemu Yusuf, berkatalah si pelayan tadi, Yusuf, ayyuhas siddiq, wahai Yusuf, kamu ini adalah as-siddiq. Kenapa Nabi Yusuf dikatakan as-siddiq? Karena terpercaya. Sebelumnya dia sudah mentakwilkan mimpi dia, dan akhirnya sang pelayan benar mimpinya. Maka dijuluki oleh sang pelayan tadi, ayyuhas siddiq, kamu ini orang yang terpercaya. Tolong artikan mimpi raja yang begini. 7 sapi gemuk, 7 sapi kurus, 7 gandum yang hijau, 7 gandum yang kering bersatu. Apa maksudnya? Nabi Yusuf nggak minta apa-apa, nggak minta dikeluarkan ke penjara, tapi beliau tulus membantu karena Allah. Apa kata beliau? Apa maksud artinya? Ada yang bisa nebak? Maka Nabi Yusuf berkata, qala tazra'una sab'a sinina da'aba. Maksudnya, kalian 7 tahun pertama akan mengalami masa-masa keemasan. Maksudnya apa? Hewan ternak kalian gemuk-gemuk. Kemudian gandum kalian bagus-bagus dalam 7 tahun ini. Kemudian apa? Fama hasabtum fadaruhu fi sumbulihi illa qalilan mimma ta'kul. Maka kata Nabi Yusuf, jangan boros. Kalian tabung. Kalian biarkan gandum kalian itu tetap di tangkainya selama 7 tahun. Kecuali sedikit untuk kalian makan. Intinya 7 tahun ini jangan terlena. Meskipun kalian gandumnya bagus, ternaknya bagus, jangan semena-mena. Makan sedikit aja, ambil sedikit untuk kalian makan. Kenapa? Karena thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidad. Karena setelah 7 tahun ini akan datang 7 tahun yang mengerikan, kata Nabi Yusuf alaihissalam, di mana ternak-ternak akan mati, di mana bumi akan menjadi gersang, di mana dari Afrika sampai Syam itu nanti akan terjadi gurun, hawa panas yang begitu panas. Ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Dan kalian nanti setelah 7 tahun, nah baru kalian pakai yang gandum-gandum kalian bekas 7 tahun pertama tadi, ternak-ternak, nah baru kalian makan, kata Nabi Yusuf alaihissalam. Thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fihi yughathun nas wa fihi ya'sirun. Dan setelah 7 tahun baru datang nanti 1 tahun yang penuh ketenangan. Artinya apa? Setelah 7 tahun kekeringan, baru nanti 7 tahun, setahun berikutnya akan turun hujan, ternak-ternak akan kembali hidup dan segala macam. Intinya itu takwil dari sang raja. Kemudian ketika disampaikan kepada raja, maka raja terkejut. Wah, ini yang paling mendekati, ini takwilnya yang paling bagus. Kok bisa? Kata raja, kok bisa orang yang sepintar ini ada di dalam penjara? Apa sih yang dilakukan olehnya? Maka disinilah Allah membebaskan Yusuf. Maka ketika Yusuf dipertemukan dengan raja, Yusuf menceritakan bahwasannya saya difitnah bla 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 bla. Akhirnya saya dipenjara selama 10 tahun tanpa pernah melakukan dosa sedikit pun. Itu. Maka sang raja, baiklah, saya akan memanggil menteri, istri menteri yang kemarin menggoda kamu.
dan saya akan memanggil teman-teman istrinya menteri. Saya akan panggil semua dan saya akan suruh mereka mengaku. Dan akhirnya apa? Ketika dikumpulkan oleh raja, kemudian diinterogasi satu-satu, akhirnya apa? Zulaikha, istrinya sang menteri, akhirnya mengaku. Apa kata beliau? Qalat imra'atul azizil ana hasal haq. Telah jelas semuanya. Oke, anggapannya jar istri menteri, saya menyerah. Semua bukti telah menunjukkan bahwasanya Yusuf tidak bersalah. Saya yang berbohong. Kemudian apa? Ana rawattu an nafsi, wahai raja, saya yang sudah menggodanya. Wa innahu laminas shadiqin. Sedangkan Yusuf adalah orang yang jujur. Jadi Zulaikha mengaku yang menggodanya saya, sedangkan Yusuf adalah orang yang baik, anak bocah biasa yang jujur. Kemudian tadi pengakuan istrinya, kemudian seluruh kawan-kawannya Zulaikha tadi mengatakan dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Afwan, kata mereka qulna hasya lillahi ma 'alimna 'alaihi min su. Kata mereka, kata teman-temannya Zulaikha tadi, wahai raja, kami pun tidak melihat sesuatu yang buruk daripada Yusuf alaihi salatu wassalam. Akhirnya apa? Akhirnya Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam dibebaskan dari penjara. Selesai. Kita potong. Selesai ayat. Selesai kisah kita pada hari ini. Uniknya, pas. Inilah ajaibnya kisah Yusuf. Nah, bagi yang sudah hafal atau bagi yang pernah membaca, mungkin kita tahu surah Yusuf itu terbagi 2 juz. Ada di akhir juz 12, di awal juz 13. Bisa kita lihat ajaibnya apa? Di awal di juz 12, surah Yusuf yang di juz 12, baca aja artinya. Itu mengisahkan cobaan-cobaan Nabi Yusuf. Nanti ketika kita masuk juz yang ke-13, tentang Yusuf menjadi perdana menteri, tentang Yusuf yang ada di puncak-puncaknya. Luar biasa kisah Yusuf. Pas di ayat terakhir, di ayat 52, Allah berfirman, dzalika liya'lama anni lam akhunhu bil ghaib wa anna Allah la yahdi kaidal kha'inin. Habis. Pas juz 12 habis. Pas cobaan Nabi Yusuf berakhir di situ. Dan di awal nanti juz 13 Allah berkata, wa ma ubarri'u nafsi. Sang raja berkata, wa qala al-maliku tuni bih. Kata raja, ini orang pintar, kita angkat dia jadi perdana menteri, kita angkat jadi sekretaris negara. Di awal juz 13. Masya Allah, inilah ajaibnya Quran. Buan pian membaca Quran kemudian memaknai artinya indah. Bujur-bujur pian merasakan ini Al-Quran ini bukan kitab sembarangan, ajaib. Nggak ada ayat yang pas banget loh. Di akhir juz 12 itu kisahnya tentang keburukan semua, cobaan. Tapi di juz 13 kisahnya tentang dari zero to hero, kata para orang-orang barat. Katanya apa? From zero to hero. Dari kosong menjadi seorang pahlawan. Itu Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Jadi sebagai penutup kan seperti biasa kita akan bertanya, mungkin menyita waktu sedikit.